Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Senang sekali saya Farah Tuntas yang akan bersama Anda dalam talk show Adikarya Parlemen. Kali ini pemirsa saya sudah bersama dua narasumber yang sudah bergabung dalam kesempatan kali ini. Beliau adalah Bapak Yunandar Eka Perwira selaku Sekretaris Komisi 2 DPRD Provinsi Jawa Barat dan juga Kabiro Perekonomian Provinsi Jawa Barat Bapak Beni Ahmad. Assalamualaikum Bapak-Bapak. Waalaikumsalam. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, kita langsung saja berbicara karena memang ini cukup serius untuk Provinsi Jawa Barat ya Pak. Karena PSBB 2020 banyak sekali semuanya sektor yang terdampak Pak. Terutama yang membuat dampak yang sangat signifikan adalah perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Angka pengangguran semakin banyak. Kalau misalnya Bapak Yunandar sendiri melihat ya Pak, seperti apa Pak kondisi pengangguran di Provinsi Jawa Barat yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19 ini? Ya, yang pertama saya ingin menyapa para pemirsa. Silakan. Salam sehat, semoga tetap menjaga 3M dan sekarang 5M bahkan Iya, benar, Pak. agar kita tetap terhindar dan keluarga kita juga dijauhkan dari COVID ini. Memang masalah pengangguran itu sesungguhnya tidak hanya terjadi pada saat COVID bagi Jawa Barat. Iya. Jawa Barat itu selalu menjadi provinsi dengan tingkat pengangguran terbuka yang tertinggi di Indonesia, bersaing dengan Banten gitu ya. Jadi ini persaingan yang kurang sehat sesungguhnya. Dan pada saat COVID jauh lebih banyak lagi yang terdampak oleh pemutusan hubungan kerja, baik dirumahkan maupun yang betul-betul diputus kerjanya. Dan ini terutama disumbang terbesar dari sektor industri begitu. Yang banyak berhenti beroperasi karena COVID ini. Dan saya melihat berarti apa? Berarti memang kita harus segera beradaptasi. Karena tidak ada yang pernah tahu sampai kapan COVID ini akan selesai, begitu ya. Bahkan ketika vaksin pun ada, belum tentu bisa selesai secepat itu. Apalagi kita bicara pemulihan ekonominya. Jadi tetapi ada satu hal yang menurut saya jadi peluang yang bagus sekali pada saat kondisi COVID ini. Apa itu? Dan itu ditunjukkan oleh angka perekonomian, yaitu adalah sektor komunikasi dan informasi atau kalau kita bilang sektor digital. Nah, justru pada saat COVID di Jawa Barat, digital market ini naik pesat begitu. Bahkan dibandingkan periode kuartal 4 2020 dibandingkan periode kuartal 3-nya itu naik hampir 40%. Satu angka peningkatan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Artinya adaptasi masyarakat Jawa Barat juga sesungguhnya berjalan di sana. Dan itu kemudian juga bisa menjadi sarana bagi saudara kita, teman kita yang di PHK untuk beralih profesi, untuk bisa berbisnis menjadi UMKM tapi di digital. Nah ini memang tidak semudah itu kita mengatakannya, karena data Bank Indonesia juga mengatakan sampai 2020 itu baru 17% UMKM yang go digital. Jadi masih panjang PR-nya. Dan saya kira ini Pak Beni di sini nanti yang punya tanggung jawab paling besar. Bagaimana kita mendorong sebesar-besarnya UMKM kita bisa go digital. Karena terbukti tadi pada saat COVID pun mereka bisa tetap tangguh begitu. Termasuk juga sektor-sektor lain, tidak hanya UMKM, sektor pertanian begitu ya, sektor kelautan, perikanan dan sebagainya. Harapannya ketika go digital dan tidak terjadi pada saat COVID saja, nanti ke depannya apalagi kita memasuki era ekonomi digital, ya kita sudah siap. Ini membuktikan bahwa memang manusia mempunyai adaptasi yang bagus ya Pak. Alhamdulillah, rakyat Jawa Barat hanya bisa begitu. Lalu kalau misalnya saya bertanya kepada Pak Beni Ahmad terkait dengan memang tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat. Namun saat ini beberapa kebijakan memang sudah mulai diwacanakan juga direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Apa yang memang menjadi fokus nantinya dalam, kan sedang pembahasan juga RPJMD dengan DPRD Provinsi Jawa Barat. Kebijakan-kebijakan apa Pak untuk meminimalisir adanya pengangguran di Provinsi Jawa Barat? Baik, terima kasih. Saya menyambung dari Pak Yunan tadi, tingkat pengangguran cukup tinggi. Ini menjadi permasalahan tersendiri. Tingkat PHK juga terakhir data itu sekitar 27.000 yang terdampak PHK. Nah, ada dari tadi sektor-sektor yang masih tumbuh selain digital itu salah 3-nya itu adalah sektor pertanian. Kalau kita berbicara pertanian tidak hanya hortikultura dan pertanian, tapi di seluruh peternakan, perikanan dan lain sebagainya. Nah, dan yang salah 3-nya adalah pariwisata. Nah, berangkat dari itu semua, Pak Gubernur memiliki pemikiran bahwa lahan Jawa Barat ini cukup potensial, dan ternyata setelah diidentifikasi lahan-lahan idle milik Pemprov juga ini cukup banyak yang tidak termanfaatkan. Nah, kami berpikir kenapa dengan yang masih tumbuh ini coba kita kuatkan kembali, gitu kan? Nah, makanya ada sebuah program yang hari ini cukup menarik dan banyak peminatnya, itu adalah petani milenial. Yang alhamdulillah hari ini Pak Yunan sudah 6.114 yang pendaftar. Ya.
dari target 5.000 dan ini Itu memang dari seluruh provinsi Jawa Barat yang sudah mendaftar. seluruh provinsi Jawa Barat. Banjar yang belum itu Banjar, terus Pangandaran, satu lagi Depok. Ada Oke. 3 yang belum terimplementasi dari 27 itu. Oh. Nah ini menunjukkan minat masyarakat dan memang tujuan pemerintah provinsi adalah bagaimana saudara-saudara kita yang terkena dampak PHK yang hari ini mereka melakukan aktivitas ekonominya di perkotaan, di kawasan industri, yang kembali ke desanya tidak berpikir untuk kembali lagi ke perkotaan, Oke. tapi mencoba menggarap apa yang ada di wilayah desanya dengan lahan yang milik Pemprov di situ, dan tentunya juga ini menahan urbanisasi. Ya kan, karena dampak dari urbanisasi cukup luar biasa, terdapat dampak sosial yang timbul kan, pengangguran, kejahatan dan lain sebagainya. Ini salah satu upaya yang coba kita kuatkan. Nah, makanya kenapa kami hari ini berupaya untuk mendorong saudara-saudara kita yang ada di pedesaan terutama dan saudara-saudara kita yang di perkotaan untuk beralih ke sektor pertanian, Kembali ke desa. ya, kembali ke desa dengan konsep tadi digitalisasi, ya kan, memanfaatkan teknologi digital untuk promo, untuk dia mencari informasi bagaimana pertanian ini. Nah ini yang kita coba. Oke. Kamu Nah, boleh, kalau boleh saya potong sebentar, ini bisa dijelaskan nggak sih Pak, di mana sajakah lahan yang nantinya memang akan digarap, atau memang itu semua disebar gitu, dan tergantung bagaimana dengan mungkin para petani milenial ini berada, atau seperti apa? tersebar di seluruh Jawa Barat. Oke. Ya, tersebar di seluruh Jawa Barat, ya kan, termasuk juga hari ini ada empat skenario Pak Yunan. Yang pertama adalah lahan milik Pemprov, yang kedua lahan milik pribadi, namun demikian mereka ingin dikerjasamakan. Oke. Ya, lalu lahan milik pihak ketiga, petani, PTPN, atau yang HGU-nya sudah habis. Ya. Oke. Yang terakhir itu adalah lahan-lahan milik pemerintah pusat, ya, seperti Kemensos, Kementan. Kemensos kemarin sudah kontak kepada kami bahwa mereka memiliki 1.000 lahan di daerah Subang yang siap dikerjasamakan juga dengan petani milenial. Apa manfaatnya untuk masyarakat atau juga para petani milenial, Pak? Ya, Seperti apa keuntungan yang mereka dapat? Nah, kita mendorong mereka, ya kan, untuk aktivitas ekonomi di daerah, ya kan, di wilayahnya. Tapi mereka pun juga akan mendapatkan penghasilan yang setara dengan kota. Target kita seperti demikian. Oke. Jadi kalau kita melihat sekarang, makanya jargon Pak Gubernur, hidup di desa, rezeki kota, bisnis mendunia. Ya kan, ya, artinya walaupun mereka hidup di desa, tapi Ya. kesejahteraannya juga tinggi sama dengan perkotaan. Oke. Begitu. Itu yang menjadi target-target kita dari. Jadi at least mereka tidak jomplang seperti kehidupan mereka Betul, sebelumnya. betul. Oke, lalu kalau misalnya Bapak melihat nih Pak ya, ini memang merupakan terobosan baru dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Namun kalau misalnya support yang memang akan diberikan oleh DPRD khususnya dalam hal ini Komisi 2 ini seperti apa Pak? Ya, memang sektor pertanian ini tadi sudah dibahas, ini merupakan satu sektor yang bertahan pada saat era Covid. Dan saya kira kebutuhannya semakin meningkat. Tidak ada orang yang tidak butuh pangan, begitu ya. Namun memang kalau kita melihat kondisi petani kita sekarang, ini kita tidak hanya kekurangan secara kualitas, tetapi juga kuantitas. Petani Jawa Barat ini sekarang mungkin hanya sekitar 3 juta keluarga lagi. Itu berarti kalau dibandingkan 10 tahun sebelumnya ada pengurangan sekitar 100.000 keluarga per tahun. Bayangkan, itu suatu angka penurunan yang sangat luar biasa sekali. Nah, artinya PR sebenarnya dari pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota maupun pemerintah desa itu sangat banyak sekali. Jadi kalau kita mau bicara bagaimana membangkitkan sektor pertanian, maka kita harus bicara kualitas dengan kuantitas. Nah, kuncinya memang tadi sampaikan Pak Beni, bagaimana kita bisa memfasilitasi para milenial ini untuk mau terjun lagi. Ada memang generasi-generasi di Jawa Barat khususnya begitu yang sekarang tumbuh jauh lebih besar, itu kita sebut dengan bonus demografi. Nah, terutama generasi milenial ini yang mungkin sebenarnya selama ini mereka yang mereka lihat adalah sosial media. Nah, kebetulan sekali memang ada satu tren baru di sosial media pun, bagaimana orang-orang kota itu kembali untuk menjadi petani. Walaupun memang di sana ada satu hal yang berbeda, yaitu mereka lebih banyak memanfaatkan teknologi. Di negara-negara maju misalnya di Skandinavia, itu yang namanya pertanian itu adanya di kota-kota, di bekas-bekas pabrik begitu. Itu diubah sedemikian rupa sehingga mereka memanfaatkan pabrik itu berubah menjadi pertanian. Bukan lagi produksi barang-barang kebutuhan yang memang berasal dari pabrik, tapi justru yang keluar dari sana produk-produk pertanian. Oke, tapi apakah memang ini program bisa dilakukan dalam jangka panjang? Seperti yang kita ketahui bersama Pak, kenapa para generasi milenial ini kadang-kadang tidak mau menyentuh yang namanya bidang pertanian karena mereka masih itu pekerjaan orang tua mungkin Pak, ataupun zaman dulu. Jadi mereka lebih ke
yang lebih ke teknologi. Nah, ini bagaimana mindset mereka bisa berubah sehingga tentu saja apa yang mereka kerjakan saat ini bukan hanya saat mereka pengangguran, namun bisa dikerjakan untuk beberapa tahun ke depan sehingga jangka panjang. Ya, kalau kuncinya sebenarnya adalah memberikan jaminan kesejahteraan. Oke. Nah, jaminan kesejahteraan ini bisa dilakukan ketika produk mereka dihargai tinggi. Makanya tadi kalau Pak Beni sampaikan ke saya, kuncinya harus ada off-taker. Oke. Nah, off-taker inilah yang menentukan bagaimana jangka panjang nanti orang-orang anak muda ini mau terus bergerak di sektor pertanian, bahkan mungkin semakin bertambah banyak. Nah, kita harus menunjukkan itu kepada masyarakat bahwa Provinsi Jawa Barat bisa menunjukkan jalan mana sesungguhnya off-taker yang mau membeli produk mereka dengan harga yang memang bisa membuat mereka sejahtera. Saat ini petani itu, misalnya petani beras, petani padi itu sangat terbelenggu dengan harga yang dipatok begitu. Jadi berapapun mereka berproduksi, menjual, ya kesejahteraan tidak akan datang ke mereka karena harganya memang segitu-gitu aja. Jadi perlu ada keterlibatan pihak ketiga, terutama yang memberikan nilai tambah. Nah, produk pertanian ini seperti apa bisa mendapat nilai tambah? Ya berbagai hal bisa dilakukan. Misalnya ada jaminan dari pemerintah kalau misalnya kehidupan mereka tadi, akan lebih baik lagi. Baik, kita akan tahan dulu Pak karena kita akan masih banyak lagi penjelasan itu juga yang akan kita eksplor lagi bersama. Jadi pemirsa tetaplah bersama kami dalam talk show Adikarya Parlemen. Anda masih bersama saya, Farah Muntaz dalam talk show Adikarya Parlemen. Sudah ada satu narasumber yang bergabung dalam kesempatan kali ini, pemirsa. Beliau adalah Bapak Hari Mawati, selaku Direktur PT Kreasi Jabar. Assalamualaikum, Kang. Kang aja ya, jangan Bapak ya. Baik, kita tadi lanjutkan lagi terkait dengan bagaimana beberapa kebijakan pemerintah yang memang sudah akan atau juga sedang dijalankan ya Pak untuk benar-benar bisa memulihkan perekonomian di Provinsi Jawa Barat. Tingkat pengangguran yang cukup tinggi di Provinsi Jawa Barat banyak diakibatkan karena pandemi ini. Lalu juga ada berbagai inovasi terbaru terkait dengan petani milenial. Lalu apalagi Pak? Mungkin ke Pak Beni terlebih dahulu. Apalagi yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk benar-benar bisa geliat ekonomi ini bisa semakin ini gitu Pak, semakin meluas di Jawa Barat. Oke. Sebetulnya platform awal yang dibangun oleh Pak Gubernur di 2018 sampai 2023 ini adalah bagaimana membangun Jabar Juara lahir batin melalui desa juaranya, ya kan? Itu juga salah satu platform yang diharapkan Pak Gubernur ini bisa membantu pertumbuhan ekonomi sehingga seimbang dengan perkotaan. Makanya di situ ada yang namanya desa juara, ada yang namanya OPOP, One Pesantren One Product, ada yang namanya OPOP, One Village One Company, ada yang namanya CEO desa, ada yang namanya desa digital. Yang ini semua berada di Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Ini sudah mulai tumbuh sekarang, walaupun percontohan ini baru di 50, ini sebagai pilot projectnya. Karena di Jawa Barat ini ada 5.312 desa yang tersebar di Jawa Barat, yang memang ini secara bertahap dan memang ini long term yang perlu kita. Tapi kan platformnya juga kita kuatkan dulu. Nah, itu salah satu program kita untuk memberikan kontribusi atau manfaat yang dihasilkan oleh masyarakat di desa ini atau pelaku industri kreatif yang ada di Jawa Barat, ya kan? Karena Jawa Barat ini khususnya Bandung dengan Maming ini cukup luar biasa. Nah, makanya Dinas KUKM mendirikan platform yang namanya marketplace yang namanya Borondong ID. Borondong ID. Borondong ID. Borondong ya Pak ya? Borondong. Bukannya berondong. Bukan, ya? Borondong. Borondong ID. Borondong ID ini adalah satu marketplace di mana di sini bisa memanfaatkan platform tersebut untuk teman-teman kita yang memasarkan produk-produk. Itu salah satu upaya pemerintah juga untuk meningkatkan kesejahteraan para UMKM di Jawa Barat. Nah, ada yang paling menarik lagi ini adalah karena mohon maaf, saudara-saudara kita yang bekerja di sektor non formal ini cukup banyak. Tapi akses permodalan itu juga sangat susah. Bukan mungkin susah sekali gitu. Sekali. Nah, Pak Gubernur menginstruksikan kepada kami dengan OJK itu agar perbankan ya khususnya BJB maupun Hibara yang ada di Jawa Barat ini bisa membuat salah satu konsep ya pemberian kredit kepada para pelaku sektor non formal ini kemudahan. Jadi bahasanya beliau ini Bank Himbara, Bank Jabar ini bisa tidak berperan seperti rentenir.
ya kan? Tapi dengan memberikan bunga yang sangat kecil gitu kan. Oke. Artinya di sini kan akan mendorong karena dari masyarakat pelaku UMKM sektor non formal ini mengatakan demikian, Pak mau masuk ke banknya saya udah males. Pertama jarudes gitu kan, kalau bahasa jarudes. Kedua banyak aturan. Oke, baik, baik. Jadi lebih baik ke Batak saja katanya begitu kan, karena lebih gampang katanya begitu ya. Ke bank keliling. Nah, ini melihat kondisi seperti ini, mungkin saya ke Pak Yunandan dulu sebelum ke Kang Heri. Ini seperti apa, Pak? Sudah cukup idealkah gitu loh untuk situasi dan kondisi saat ini yang memang semuanya serba digital teknologi tersebut? Ya, sebenarnya kuncinya adalah kalau memang kita levelnya itu se-Jawa Barat adalah membangun ekosistem, sehingga itu. Jadi tidak bisa sebenarnya kita bergerak dari satu sistem ke sistem saja, tapi harus ekosistem Jawa Barat ini dibangun. Oke. Kalau kita mau melihat dunia usaha, tentu saja harus dari hulu ke hilir kita harus bisa memberikan intervensi di sana yang memang bisa membangkitkan ekosistem yang lebih kondusif, yang lebih efisien begitu. Jadi mulai dari perizinan sangat dipermudah, murah dan sebagainya. Kemudian tadi bicara marketplace, ini yang memudahkan antara supply chain di sana, karena dari produsen menuju ke konsumen menggunakan marketplace ini akan jadi lebih efisien begitu. Tidak ada rantai pasok yang terlalu panjang. Demikian juga tadi dari sektor perbankan atau dari permodalan. Sesungguhnya kita punya perda yang berkaitan dengan masalah permodalan ini, itu tentang dana bergulir. Nah, dana bergulir ini seharusnya bisa dihandle oleh pemerintah provinsi, karena sesungguhnya kita sudah punya BJB, punya BPR begitu ya. Kenapa tidak ada dana bergulir dibentuk BLUD? Itu sudah diamankan sejak tahun 2010. Nah, dengan adanya dana bergulir ini maka tadi pelaku-pelaku usaha atau misalnya bahkan petani, peternak yang memang tidak bankable, dia bisa difasilitasi di sana. Bisa misalnya kalau petani kan dia tidak bisa bayar kredit tiap bulan, dia baru panen setelah 3-4 bulan. Nah, dengan adanya dana bergulir itu bisa difasilitasi sesungguhnya. Oke, namun kalau misalnya ke Kang Hari ini saya penasaran juga, seperti apa sih aplikasi Borondong? Borondong ini, bisa dijelasin nggak? Ya, jadi sebetulnya kalau kita lihat tadi masalah digitalisasi sebetulnya jadi kewajiban di masa pandemi ini seperti kemarin amanat dari Pak Gubernur juga. Tapi kalau kita lihat dari angkanya, UMKM di Jawa Barat ini angkanya baru 21% yang sudah go digital atau masuk di e-commerce. Itu termasuk rendah, masih rendah? Itu bahkan kalah dari Yogyakarta yang skupnya lebih kecil. Provinsi Jawa Barat provinsi terbesar. Betul. Nah, jadi kita melihat bahwa ketika kita kemarin roadshow virtual ke beberapa kota kabupaten, permasalahannya itu apa? Lalu permasalahannya rata-rata sama. Kita nggak paham nih setelah dikasih pelatihan, daftar marketplace dan lain sebagainya, terus saya harus ngapain gitu, atau ada beberapa program juga tujuannya ini nanti masing-masing UKM punya website sendiri-sendiri gitu misalkan, tapi untuk punya website sendiri costnya ada juga mahal, menambah beban juga dan lain sebagainya gitu. Sehingga kita melihat kalau kita punya marketplace yang kita berpihak pada UMKM, di mana nanti marketingnya kita yang bantu, terus kemudian handling packagingnya, distribusinya, logistiknya dan lain sebagainya di handle terpusat, itu akan membantu untuk UMKM transisi ke e-commerce-nya. Nah, ini yang kita coba fasilitasi di Borondong. Cuman nanti pertanyaan berikutnya adalah off-taker-nya siapa, nanti pembelinya siapa, karena ketika buat marketplace baru tentunya ini masuk ke pasar yang sudah ketat, ada brand-brand marketplace yang sudah lebih dulu established. Memang ya harus mau tidak mau pasti harus bersaingan mereka. Akhirnya kita muncul konsepnya itu closed loop market, di mana marketnya ini spesifik ke ASN. Nah, karena kita lihat ternyata pasar ASN di Jawa Barat apabila kita gabungkan antara yang Pemprov dan juga yang di kota kabupaten itu sekitar 300.000 ASN. Di mana yang kalau kita pasar lihat yang cukup betul selama masa pandemi juga mungkin daya belinya yang tergolong tidak terlalu terdampak seperti di swasta. Nah, oleh karena itu kita mencoba melihat bagaimana caranya marketplace ini punya positioning yang jelas gitu, sehingga UMKM pun memiliki kejelasan mereka tuh menjualnya harus ke siapa. Dan ini yang nanti akan membantu proses marketingnya, apakah nanti misalkan karena off-taker-nya ini jelas ke ASN, atau nanti produk-produk yang UKM mau buat pun mungkin bisa disesuaikan dengan ASN. Tapi cukup simpel nggak sih untuk orang-orang pedesaan misalnya, ataupun juga di pelosok-pelosok itu menggunakan aplikasi ini? Nah, ini tadi bicara tentang ekosistem juga, karena di Jawa Barat ada program Patriot Desa yang sebenarnya kalau kita lihat ini jadi agen-agen ujung tombak di desa. Kita juga mencoba mengangkat mereka. Kita bekerja sama dengan Kemenko UKM dengan program namanya Kakak Asuh Digital, Kakak Asuh UMKM. Kemarin sudah ada beberapa Patriot Desa yang sudah kita berikan beberapa pelatihan yang nanti harapannya
kedepannya ini kakak asuhnya ini yang akan membantu transisi teman-teman UKM di desa lebih untuk melek go digital. teknologi. Betul. Gitu. Oh. Jadi itu bicara ekosistem ini yang nanti keterkaitannya itu yang harus kita pikir. Oke, Pak Benny ini gimana? Jadi memang inceran target pasarnya yang membeli ini para PMS atau seperti apa? Ya. Atau ASN? Ya, jadi itu untuk target pertama. Target pertama. Oh. Kenapa? Ini artinya bela beli. Ya, bela beli. Jadi pemerintah membela UMKM melalui membeli produknya. Oke. Prinsipnya ke sana. Jadi yang 300.000 ini mudah-mudahan ini bisa mengangkat. Dan mudah-mudahan ketika nanti Borongdong ini makin berkembang dan tersosialisasikan dengan baik di masyarakat, insya Allah ini akan menjadi sesuatu yang bisa mendongkrak UMKM jualan. Ya, sebenarnya dari akhirnya dari ASN itu bisa mungkin menawarkan kepada saudara-saudara ya. Betul. Kalau misalnya Bapak selaku anggota DPD Provinsi Jawa melihat ini seperti apa? Ternyata targetnya apa? Ya. Ini nggak jauh-jauh juga, maksudnya bukan yang nggak jauh-jauh ya, tapi maksudnya merupakan salah satu target yang memang tidak biasanya dijadikan target dalam pemasaran. Ya, itu salah satu langkah yang menurut saya sangat baik ya. Artinya ada satu pasar yang sudah jadi baseline-nya begitu dari marketplace ini. Tapi memang tetap bagaimanapun juga ASN atau PNS itu adalah konsumen. Nah, konsumen itu kalau dia melihat produk ya dia harus melihat perbandingan dengan produk yang lain. Nah, ini fungsi dari Komite Ekraf itulah memberikan nilai tambah tadi. Tadi sudah disebutkan misalnya desain kemasan dan sebagainya. Itu tetap harus ditambahkan ke sana. Jadi tidak bisa misalnya ada satu desa punya produk keripik ya dijual dengan plastik bening begitu masuk ke marketplace ini akan pasti dibeli ASN, belum tentu. Justru harus ada packaging yang bagus, kemudian juga mungkin BPM, BPOM, kemudian halal dan sebagainya harus masuk di sana. Jadi tidak sesederhana itu, tapi ya itu satu langkah yang menurut saya progresif sekali. Oke, tapi kalau misalnya Kang Hari sendiri melihat sudah cukup maksimalkah atau memang sudah cukup banyakkah masyarakat Provinsi Jawa Barat ini hampir 50 juta yang memang melek teknologi saat ini, apalagi di saat pandemi kan pasti semuanya beralih kepada apa-apa di handphone dong. Nah, ini seperti apa? Nah, ini sebenarnya balik lagi ke melek digital, memang soal pemerataannya ini yang sebetulnya menjadi masalah, karena kalau kita lihat dari beberapa kali kita roadshow virtual memperkenalkan konsep marketplace dan juga membuat beberapa kelas online, memang konsentrasi pemahaman digitalnya masih di area-area tertentu gitu. Nah, ini juga yang nanti akan jadi perhatian kita. Oleh karena itulah kenapa target kita itu tadinya dari 21% UMKM yang masih yang sudah go digital, mungkin kita ingin naikkan mungkin nambah 4% atau 5% pun itu sudah cukup baik gitu, karena PR-nya juga cukup berat, masalah jaringan dan juga masalah SDM yang siap untuk masuk ke digitalnya. Namun yang kita coba bangun itu sebetulnya adalah transisinya dulu lewat si marketplace ini. Oke, langkah awal ya. Betul gitu. Jadi bagaimana kita mengenalkan ada konsep namanya fulfillment service, di mana UMKM tuh udah fokus aja produksi, kirim ke gudangnya, nanti gudang ini akan menerima orderan, dia akan ambil dari inventorinya, urus logistiknya, urus pengiriman, packing, dan juga nanti report ke si UMKM-nya. Sehingga nanti dengan sendirinya UMKM punya dashboard atau punya laporan yang mereka lihat, oh sistem e-commerce seperti ini gitu. Dengan harapannya nanti ke depannya ternyata mudah nih, mungkin saya bisa lakukan itu dengan sendirinya di kemudian hari ketika sudah berkembang bisnisnya. Oke, untuk membantu itu ada dinas-dinas terkait nggak sih Pak yang memang mungkin berdayakan juga di Garda kerjasama juga? Oh iya, itu semua ada keterlibatan. Jadi begini, ketika sebuah program ini muncul, itu SOP di mana aja yang mendukung. Tergantung platform daripada si program itu tersebut sebagaimana. Contoh, ketika berbicara Borondong, Kominfo-nya masuk, UMKM-nya masuk, ya kan, lalu di Indaknya juga masuk. Itu semua mesti fokus semua terhadap program tersebut. Oke, jadi memang tidak sendiri-sendiri tidak, ya, tidak. Ini kolektif, kerja kolektif. Gitu. Baiklah, ini semoga saja beberapa kebijakan yang memang sudah direncanakan oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat setidaknya bisa membantu masyarakat Jawa Barat untuk menghadapi pandemi seperti saat ini Pak. Apalagi untuk pemulihan ekonomi yang memang menjadi PR untuk kita semua. Baik, ini sebelum kita closing, mungkin ada closing statement dari Bapak-bapak dan Akang, mungkin dari Kang Hari terlebih dahulu, silakan Kang. Ya, Tunun. Ya dengan borongdong.id ini sebetulnya ini adalah langkah awal ikhtiar untuk bagaimana kita bisa pulih dari pandemi ini, terutama di sektor ekonomi, dan harapannya ini juga bisa membantu UMKM untuk selangkah lebih maju lagi mengenal perkembangan zaman yang modern ini, supaya yang tadinya merupakan pilihan menjadi kewajiban. Jadi bukan paksaan untuk go digital, tapi menjadi kewajiban untuk digital, dan insya Allah lewat program ini kami mencoba untuk menjembatani transisi
digital tersebut. Oke, setidaknya kaum muda lebih melek teknologi untuk saat ini ya. Baik, silahkan Pak Benny. Ya, kalau dari saya sih yang paling utama adalah dengan program petani milenial yang hari ini sedang booming-boomingnya ini, mari kita bangun desa dengan maksimal dan bisa menghasilkan sesuatu yang baik, meningkatkan perekonomian pedesaan, dan tentunya ini menjadi sebagai alat penyebaran kesejahteraan di Jawa Barat. Jadi kepada masyarakat, terutama petani milenial, calon-calon petani milenial, yuk bangun desa, manfaatkan lahan yang ada untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat secara utuh. Sip. Silakan, Ya, silakan. kalau boleh mengutip menurut Jack Ma itu, ya, beliau mengatakan bahwa kunci keberhasilan suatu negara di saat di ekonomi digital itu ada 3, yaitu e-education, kemudian e-government, dan satu lagi e-entrepreneurship. Nah, ini yang kemudian harus menjadi kunci Jawa Barat, bisa juga menjadi bagian dari negara-negara maju. Oke, sudah ya sudah mulai beralih ya Pak, jangan konvensional aja. Memang kita sudah harus mengikuti bagaimana kemajuan zaman ini. Baik, terima kasih Kang Hari, Pak Yunarto dan juga Pak Benny sudah berbagi informasi. Semoga saja ini memang menjadi salah satu solusi terbaik bagi masyarakat Jawa Barat untuk benar-benar bisa menggeliatkan ekonomi di saat pandemi COVID-19 saat ini. Terima kasih Bapak-Bapak juga Kakak, dan terima kasih juga pemirsa atas perhatian dari Anda. Akhir kata, saya Farah Pungkas mewakili seluruh kerabat kerja petugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.